Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan dari Bapak Haji Wagiman. Ustaz, apakah doa itu di dalam berdoa itu harus suci, harus berwudu dulu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah doa itu bisa dilakukan di mana saja? Dan pertanyaan ketiga, apakah doa itu harus dengan bahasa Arab? Ini ada 3 pertanyaan. Ini kalau dalam ilmu komunikasi, Pak Haji Wagiman itu sudah 50% paham betul tentang struktur doa. Alhamdulillah. Yang pertama, doa itu memang sebaiknya disunnahkan kita itu dalam keadaan bersuci kalau memang kita sudah nawaitunya itu nawaitu doa. Umpama kita ada kepentingan nih, setelah sholat tahajud malam lalu kita mau berdoa sesuatu yang sifatnya berat, maka dalam berdoa itu yang terbaik adalah dalam keadaan suci dan sebaiknya berwudu. Sebab doa yang disemanjatkan dalam keadaan suci, dalam keadaan setelah berwudu, itu insya Allah akan cepat naik ke langitnya. Insya Allah. Namun tidak berarti kalau orang itu punya hadas tidak bisa berdoa. Boleh. Mama, kita lagi di jalan, kita lagi di pasar, kata lagi di mana. Karena doa itu adalah doa yang sifatnya urgen, sifatnya kepepet, sifatnya tidak mungkin mengambil air wudhu dulu, maka boleh dalam keadaan berhadas pun berdoa. Boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika Nabi dalam keadaan sulit, ketika Nabi ditinggal wafat istrinya Khadijah, lalu kemudian berturut-turut ditinggal wafat oleh pamannya sebagai benteng yang membentengi dakwah Nabi di Makkah. Nabi dalam keadaan tertindas, keganasan kaum kafir Quraisy makin menjadi-jadi, sampai-sampai kepala Nabi itu ditaburi tanah. Dan tatkala kemudian Nabi pulang ke rumah, Siti Fatimah menangis kebangetan banget orang-orang Quraisy itu, sampai berani-beraninya kepada nabinya menaburkan tanah di kepala Nabi. Dalam keadaan sulit seperti itu, lalu kemudian Nabi mencoba mencari suaka. Ini kayak orang-orang Myanmar yang di negaranya mereka itu tertindas oleh orang-orang non-muslim, lalu kemudian dia mencari suaka politik, datang ke Indonesia, transit ke Indonesia, nanti dia pergi ke tempat lain. Maka tatkala Nabi pergi ke Taif, yang tujuannya adalah menemui penguasa Taif, yang penguasa Taif itu dalam riwayatnya itu masih saudara Nabi, dengan tujuan mendakwahi penguasa Taif dan meminta suaka politik, meminta perlindungan agar tidak begitu saja ditindas oleh kafir Quraisy. Tatkala Nabi datang ke sana, justru Nabi ajakan Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah itu ditolak. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudahlah, kalau Anda tidak mau mengikuti ajaran kami, tidak mau dakwah kami, dan tidak menerima kami, tidak apa-apa. Cuma tolong jangan sebarkan berita ini kepada rakyat Anda. Rupanya dasar penguasanya ini penguasa zalim. Permintaan Nabi ini ditolak, malah disuruh seluruh rakyatnya keluar.
berbaris di jalan lalu kemudian meneriaki Nabi dan melempari Nabi dengan batu, dengan kotoran dan segala macamnya. Akhirnya Nabi kepepet. Setelah Nabi kepepet, kemudian Nabi masuk ke dalam sebuah kebun. Tatkala Nabi di kebun, Nabi membersihkan bekas luka di kakinya yang berdarah. Lalu kemudian Nabi itu mengambil air wudhu. Nah ini kaitannya mengambil air wudhu, lalu kemudian sholat, lalu kemudian berdoa kepada Allah. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, Nabi tidak meminta, padahal Nabi ditawari. Malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan kepadaku untuk menimpakan 2 gunung ini kepada rakyat Taif yang mempersekusi, melempari batu, engkau akan aku lakukan. Nabi tidak melakukan itu. Nabi mengatakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat begitu karena mereka nggak ngerti. Jadi doa itu yang terbaik. Di samping bersuci, itu lakukan sholat 2 rakaat sunnah mutlak dulu. Itu akan lebih afdol. Jadi kalau ada orang yang lagi kepepet betul, kesusahan betul, dagangan nggak laku, kesana kemari nggak bisa, lakukan sholat, ambil air wudhu, lakukan sholat, baru berdoa. Insya Allah. Lalu yang kedua, apakah doa itu bisa dipanjatkan di mana saja? Yang afdal dipanjatkan di tempat yang suci, tapi boleh di mana saja dilakukan doa. Sampai-sampai Nabi mengajarin kalau ke kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai-sampai ke kamar mandi juga berdoa. Keluar kamar mandi berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, mau keluar rumah berjalan menjemput rezeki berdoa, dimanapun boleh berdoa. Maka dari itu sebaiknya muslim yang baik akan selalu menjaga wudhu, agar andaikan kalau ada apapun, insya Allah kita diambil ruh kita oleh malaikat pencabut nyawa, kita dalam keadaan suci insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, apakah doa itu sebaiknya menggunakan bahasa Arab? Iya. Sebaiknya menggunakan bahasa Arab. Ustaz, kan saya kan nggak ngerti bahasa Arab, Ustaz. Gimana kalau saya dengan bahasa Jawa? Boleh. Boleh. Ustaz, saya nggak ngerti bahasa Jawa, saya ngertinya bahasa Sunda. Boleh nggak? Boleh. Ustaz, ada orang gagu, nggak bisa bicara, nggak bisa begini. Kalau doanya dalam hati saja, boleh nggak? Boleh. Doa boleh dilakukan dengan dalam bahasa apa saja, sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan bahasa ibu kita. Akan tetapi doa yang terbaik itu adalah doa menggunakan bahasa Arab. Setidak-tidaknya prolog alhamdalillahnya, solawatnya, lalu isinya dengan bahasa kita, lalu ditutup lagi dengan solawat Nabi dan hamdalahnya pakai bahasa Arab. Makanya khotib-khotib Jumat itu di dalam khutbah Jumatnya itu harus menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena Nabi gak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia, itu gak pernah. Jadi sesungguhnya doa dengan bahasa di luar bahasa Arab itu bid'ah. Bid'ah.
Nabi nggak pernah berdoa pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Jawa, apalagi pakai bahasa Sunda. Kapan coba di kitab mana ada Nabi apalagi pakai bahasa Betawi? Jadi karena itu jangan bilang ngomong-ngomong dikit-dikit bid'ah lah. Tetapi boleh. Ini pembuka doa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amak mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azistani. Boleh dengan ini. Kalau dikhutbahkan sudah ada hamdalahnya di depan sebelum doa, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Baru masuk doanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di dalam penutup doa ada dua macam. Artinya banyak macamnya. Jadi karena banyak macamnya boleh. Nih, boleh dengan yang singkat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sering kita dengar penutup doa itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kan doa ini adalah memuji Allah dan sholawat kepada Nabi. Doa diawali dengan hamdalah memuji Allah dan sholawat kepada Nabi, ditutup doa itu dengan memuji kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Demikian penjelasan pertanyaan terhadap Bapak Haji Wagiman. Silakan yang lain barangkali mau bertanya.